Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini adalah: pertama, membuat es krim; kedua, peran yang ada di sekolah; ketiga, teknik menendang bola. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari perubahan wujud benda ada 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan yang terakhir menghablur. Insya Allah ke-6 perubahan wujud benda ini akan kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Sekarang kita akan belajar perubahan wujud benda membeku. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Jadi membeku adalah kebalikan dari mencair. Contohnya kalau Ananda menaruh es krim atau es batu di dalam mangkok, kemudian mencair, setelah itu Ananda taruh lagi ke dalam kulkas, maka apa yang terjadi? Akan menjadi padat kembali atau menjadi es kembali. Itu adalah perubahan wujud membeku, perubahan wujud cair menjadi padat. Yang awalnya cair menjadi padat. Nanti akan ada tugasnya adalah membuat es krim. Siapa yang suka es krim? Insya Allah suka semua ya. Nanti Ananda akan membuat es krim sendiri. Langkah-langkahnya Ananda bisa ikuti di halaman 127 sampai 128. Setelah itu ditulis di halaman 129 ada pertanyaan. Nanti Ananda tulis di buku halus, kemudian boleh langsung jawaban. Untuk tugasnya selain menulis juga berupa videonya saat pembuatan es krimnya. Nanti di halaman 127 sampai 128 Ananda bisa video nomor 1 sampai 4. Pada nomor 4 cukup 20 detik saja, kemudian dimatikan videonya, lanjut nomor 5 sampai selesai di video kedua. Boleh dibuat 2 video, boleh juga Ananda pause. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi peran di sekolah. Setiap sekolah insya Allah ada struktur organisasi. Setiap struktur ada bagian-bagiannya. Apa itu bagian? Bagian bisa dikatakan jabatan. Jadi setiap struktur organisasi ada bagian atau jabatannya.
setiap jabatan maka memiliki peran. Jadi semua orang yang ada di struktur organisasi tidak mungkin memiliki peran yang sama, pasti berbeda-beda perannya. Ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tata usaha, ada juga yang menjadi komite, dan lain-lain. Nah, dalam peran tersebut akan dibagi tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya tentu juga berbeda-beda sesuai dengan perannya. Kalau misalnya Ananda dalam sebuah struktur organisasi perannya ada yang hilang satu, maka tentu tugas tidak akan tercapai dengan baik. Jadi, setiap peran sangat penting. Nah, sekarang nanti akan ada tugas. Tugasnya yaitu Ananda menuliskan setiap peran untuk bagian-bagian sekolah atau jabatan. Contohnya kepala sekolah, perannya memimpin sekolah. Nanti Ananda ikuti tabelnya sesuai yang Ustazah tampilkan di layar, yaitu nomor 1 sampai 7. Kemudian di tugas tersebut nanti ada kotak di bawahnya, yaitu Ananda menulis fungsi peran. Fungsi peran di sini maksudnya adalah apa fungsi dari semua peran. Maksudnya untuk seluruh peran tersebut, kesimpulan Ananda apa fungsi dari dibaginya peran-peran tersebut. Jadi tidak dibuat satu-satu ya Ananda, bukan fungsi peran kepala sekolah, fungsi peran komite sekolah, bukan seperti itu, tapi kesimpulan Ananda dari semua peran yang ada dalam struktur organisasi. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ananda pasti pernah merasakan sendiri berpartisipasi dalam peran di kelas, yaitu ada struktur organisasi di kelas. Contohnya ada ketua kelas, ada yang menjadi bendahara, ada yang menjadi sekretaris. Nah, itu adalah salah satu contoh struktur organisasi. Insya Allah Ananda sudah pernah terlibat dalam struktur organisasi. Selanjutnya kita akan belajar teknik menendang bola. Nah, Ananda dalam pembelajaran ini akan dilakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu nanti ada aba-aba dari guru. Ketika guru mengucapkan mencair, maka boleh bergerak. Ketika guru mengucapkan membeku, maka dia membeku atau tidak bergerak sama sekali, diam pada posisi terakhir. Jika ada yang bergerak saat aba-abanya membeku, maka dinyatakan kalah. Nah, kemudian setelah pemanasan, latihan menendang ke arah tertentu, contohnya ke arah gawang. Setelah itu bisa latihan kembali, latihan menendangnya sesuai dengan arah yang tepat yang diinginkan. Misalnya mau menendang ke depan, jangan sampai tendangan kita ke kanan. Terus misalnya kita ingin menendang ke kiri, jangan sampai tendangan kita ke belakang, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah latihan menendang sesuai dengan arah tertentu. Nanti Ananda bisa berlatih sendiri di rumah untuk menendang bila ada bolanya. Kalau tidak ada, boleh latihan dengan kertas yang dibentuk bola. Misalnya Ananda latihan menendang, apakah arahnya sudah tepat atau belum. Selanjutnya
ada tugas. Tugasnya yaitu di halaman 127 sampai 129. Kemudian di halaman 131. Untuk halaman 131 jangan lupa di bawahnya ada kotak fungsi peran. Jangan lupa yang itu dikerjakan juga Ananda. Untuk yang lainnya sudah Ustazah jelaskan untuk tugasnya pada pembahasan materi tadi. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.